Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya adalah Dedi Irawan. Saya merupakan dosen pendidikan fisika FKIP Universitas Riau dengan nomor NIDN 2017-03-8501. Sedikit tentang kualifikasi pendidikan saya merupakan lulusan Sarjana Sains Fisika, lulusan tahun 2008, kemudian saya melanjutkan ke program S2 Master of Science di University Teknologi Malaysia, tamat tahun 2010, kemudian saya juga langsung melanjutkan ke program doktoral dan tamat tahun 2013, kebetulan ketika itu saya mendapat award sebagai lulusan terbaik atau Best Postgraduate Students ketika itu. Setelah tamat PhD, saya langsung melaksanakan program postdoktoral yaitu pada tahun 2013 dan 2014. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang yang pertama mata kuliah yang saya ampu, kemudian deskripsi singkat, kemudian ada luaran yang diharapkan, lalu ada teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu terdiri atas delivery, interaction, dan assessment atau yang kita kenal sebagai DIA. Pertama, mata kuliah yang diampu. Jadi saya di program studi pendidikan fisika FKIP Universitas Riau mengampu mata kuliah optik, mekanika klasik, dan elektrodinamika. Nah, dari ketiga mata kuliah ini, mata kuliah optik merupakan mata kuliah yang paling berhubungan dengan bidang riset saya dari saya melaksanakan PhD, postdoktoral hingga saat ini, di mana kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian saya juga dalam topik optik atau optoelektronik lebih fokusnya. Nah, di sini deskripsi tentang mata kuliah optik ini, mata kuliah optik merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa fisika, biasanya pada semester 4. Sedangkan perkuliahan mata kuliah optik ini dimulai dari pembahasan tentang persamaan Maxwell, kemudian gelombang elektromagnetik yang selanjutnya akan diturunkan untuk memperoleh persamaan Fresnel dan hukum Snellius dalam fenomena pemantulan, pembiasan, dan transmisi gelombang cahaya. Sedangkan hukum pemantulan sempurna, total internal reflection atau TIR, difraksi dan interferensi juga akan dipelajari pada mata kuliah ini. Ala-ala optik, pandu gelombang, waveguide optik, laser, dan sistem komunikasi fiber optik. Jadi itu merupakan deskripsi singkat tentang mata kuliah optik. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini tentunya yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep, prinsip, teori, atau hukum-hukum optik secara mendalam untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan optik. Di sini lebih terfokus kepada menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan teori optik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip kerja peralatan optik. Misalnya ada mikroskop, ada kacamata, ada teleskop, kamera, dan lain sebagainya. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep optik yang sangat penting dalam perkembangan teknologi masa kini. Sebagaimana yang kita ketahui, sekarang teknologi kita sudah mulai bertransformasi dari sebelumnya teknologi kita memanfaatkan atau mengunggulkan copper wire, yaitu kabel tembaga, sekarang mengarah kepada fiber optics. Nah, materi dalam perkuliahan optik ini terdiri atas beberapa materi, yaitu yang pertama persamaan Maxwell dan gelombang elektromagnetik. Kenapa ini penting? Karena dari empat persamaan Maxwell tergambar tentang konsep elektromagnetics, yaitu electrostatics dan magnetostatics. Kemudian gelombang elektromagnetik ini merumuskan tentang bagaimana perambatan gelombang cahaya atau gelombang optik dan juga berapa kecepatan cahaya akan diperoleh dari persamaan gelombang elektromagnetik yang besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian kita akan juga melihat tentang persamaan gelombang EM atau elektromagnetik untuk ruang vakum dan juga untuk
keadaan steady state. Selanjutnya materinya adalah persamaan Fresnel dan hukum Snellius, serta ada sudut kritis di sini. Kemudian ada fenomena pemantulan, pembiasan, dan transmisi cahaya pada prisma, cermin, dan lensa. Selanjutnya ada hukum pemantulan sempurna, yaitu Total Internal Reflection atau TIR. Ada difraksi dan interferensi cahaya. Alat-alat optik, dalam hal ini kita akan melihat ada prisma, ada loop kaca pembesar, ada kacamata, ada teleskop, mikroskop, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pandu gelombang atau waveguide optik yang fokus kepada fiber optik nantinya. Kemudian ada laser, dan yang terakhir kita akan mempelajari pada mata kuliah ini tentang sistem komunikasi fiber optik. Nah, adapun literatur perkuliahan yang saya gunakan adalah terdiri atas 3 literatur inti, yaitu yang pertama Lin Chen ini ya, Waveguide Optik tahun 2002, kemudian yang kedua ada Wilson, Laser, Principle and Application, kemudian yang ketiga S.O. Kasab, Optoelectronic and Photonics tahun 2001. Selain 3 buku ini, saya juga menekankan kepada mahasiswa dalam pembuatan tugas-tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok, untuk juga memanfaatkan literatur yang berasal dari artikel-artikel, baik artikel yang bersumber dari proceeding internasional atau nasional maupun artikel yang terdapat pada jurnal nasional bereputasi atau terakreditasi dan jurnal internasional yang bereputasi, misalnya yang terindeks oleh Scopus. Nah, semua literatur ini saya haruskan berbahasa Inggris untuk membiasakan mahasiswa kita dengan bahasa Inggris. Jadi mereka sudah membiasakan diri dari sekarang, dari zaman mereka kuliah, sehingga nanti ketika lulus dari perkuliahan, bahasa Inggris khususnya yang berhubungan dengan optik ini sudah lazim bagi mereka. Kemudian yang paling penting adalah teknik pengajaran. Dalam hal ini saya menggunakan teknik DIA, yaitu delivery, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan. Kemudian ada interaction, bagaimana interaksi yang saya lakukan di kelas. Kemudian ada assessment, yaitu bagaimana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Yang pertama delivery, yaitu penyampaian melalui ceramah. Jadi di dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menyampaikan perkuliahan melalui ceramah sambil saya juga menjelaskan secara teoritis atau secara fisisnya menggunakan persamaan-persamaan atau menggunakan pada sebuah papan tulis. Jadi sangat menantang saat ini di masa pandemik ini, di mana kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara klasikal atau secara offline, melainkan harus secara online, sehingga dosen dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif. Jadi saya sebagai pengajar selalu memikirkan bagaimana caranya kelas virtual itu dapat dirasakan seolah-olah kelas secara langsung oleh mahasiswa. Sehingga saya memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Kemudian selain metode ceramah dan menjelaskan di depan kelas, metode yang kedua menyampaikan materi adalah dengan cara membaca textbook. Jadi saya arahkan mahasiswa untuk membaca textbook, misalnya pada chapter ini, kemudian mereka akan melaksanakan case study atau misalnya membuat sebuah summary dari chapter tersebut. Summary ini juga bisa nantinya saya minta untuk dibuat dari working principle dari peralatan-peralatan optik misalnya, seperti itu. Yang kedua, interaction, bagaimana saya berinteraksi di dalam kelas. Nah, jadi bagaimana yang saya sampaikan tadi, saya berusaha untuk melaksanakan perkuliahan secara virtual itu seolah-olah mendekati perkuliahan yang dilaksanakan secara offline. Sehingga di sini tetap dilaksanakan komunikasi atau komunikasi dua arah, di mana dituntut untuk tidak hanya saya saja yang menyampaikan perkuliahan aktif, sementara mahasiswa juga dituntut untuk aktif, baik bertanya dan berdiskusi di kelas. Misalkan contoh kecil, misalnya optik, apa itu optik? Saya tidak akan langsung mengatakan, melainkan saya akan melempar dulu kepada mahasiswa, kemudian saya akan minta 2 atau 3 pendapat, dan barulah saya akan menyampaikan
pengertian atau kesimpulannya seperti apa. Nah, selain itu, saya juga menyediakan ruang untuk berdiskusi, forum, group discussion nantinya dalam perkuliahan. Kemudian, saya juga menggunakan Google Classroom di sini, tempat pengumpulan dokumen perkuliahan seperti tugas dan kuis dan sebagainya. Sedangkan Telegram dan WhatsApp, ini media chatting yang kita gunakan tempat berdiskusi isu-isu terkini terkait tentunya dengan optik. Misalnya kemarin terjadi gangguan signal di mana kabel fiber optik bawah laut di Selat Melaka itu terganggu. Nah, itu kita coba diskusikan di WhatsApp dan Telegram kita. Kemudian, sebagaimana yang paling penting di sini, Zoom, yaitu media yang kita gunakan sebagai tempat kelas virtual, tempat atau ruang kelas tempat melaksanakan perkuliahan. Nah, sekali lagi di sini Zoom ini kita manfaatkan, lalu di sana ada kita tampilkan papan tulisnya seolah-olah kita berada di dalam kelas, dan di sanalah kita menulis dan menurunkan persamaan-persamaan fisika. Nah, kemudian yang ketiga, asesmen, bagaimana saya melaksanakan penilaian terhadap mahasiswa. Nah, di sini sebelum perkuliahan biasanya pada pertemuan pertama itu saya selalu melaksanakan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, di mana mahasiswa akan saya ajak untuk menyepakati baik itu persentase penilaian, kemudian saya juga akan menyampaikan materi-materi apa saja yang akan dipelajari selama kuliah, kemudian bagaimana kuliah, metode kuliah yang akan kita gunakan, media-media apa saja yang akan kita gunakan, itu akan saya jelaskan di awal. Serta tugas juga akan saya jelaskan, sehingga mahasiswa tahu dari awal dan mereka dapat mempersiapkan diri mereka untuk memperoleh nilai yang maksimal tentunya pada mata kuliah optik ini. Sistem penilaian bersifat adil, jujur, dan profesional. Jadi tidak melihat penampilan dan lain sebagainya, seperti itu. Harus adil, jujur, dan profesional. Berikut contoh sistem penilaian yang saya terapkan pada kelas yang saya ampu, yaitu mata kuliah optik. Yang pertama, partisipasi dan keaktifan saya nilai di sini 15%. Kemudian ada tugas-tugas, baik itu tugas yang bersifat individu maupun tugas kelompok, ini 20%, ada kuis 10%, dan sisanya ada 55%, maaf di sini saya salah tulis, ujian tengah semester 30%, dan ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%, jadi totalnya 100%. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan tentang teknik yang saya gunakan, teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dalam menyampaikan perkuliahan optik. Jadi berikut saya share cuplikan sedikit saja tentang saya melaksanakan perkuliahan. Ini saya share screen. Sekarang kita coba masuk kepada Maxwell equation atau persamaan Maxwell. Nah, sebetulnya persamaan Maxwell ini tidak ada sesuatu yang baru di sini, melainkan Maxwell hanya mengumpulkan persamaan yang 4 tadi. Yang hari ini bagi kita persamaan 4 tadi itu sebetulnya tidak ada apa-apa. Kita sudah tahu bahwa ada divergensi E, ada Karel E, ada divergensi B, dan ada Karel B. Padahal dulu sebelum periode Maxwell, keempat persamaan itu sebetulnya terpisah-pisah. Nah, satu merupakan hukum Gauss, kemudian ada hukum Gauss untuk magnetisme, kemudian ada hukum Faraday yang terpisah pula, dan ada hukum Ampere untuk menyelesaikan persamaan-persamaan pada magnetostatics. Nah, sehingga Maxwell ini dikumpulkannya 4 persamaan itu, nah, lalu dia coba membuktikan secara matematis, ya. Saya buat di sini pembuktian secara matematis, ya. Nah, jadi apa yang dilakukannya? Yang pertama, kalau divergensi E ini sama dengan rho per epsilon 0 ini sudah tidak ada masalah sebetulnya. Kenapa? Karena divergensi ini hasilnya divergensi daripada suatu vektor
itu hasilnya pasti skalar. Kita lihat di sini bahwa nilai rho per epsilon 0 ini merupakan skalar, ya. Jadi tidak ada masalah, ini sudah benar. Sama, kemudian divergensi daripada B ini juga sama dengan 0. Nah, tidak ada masalah selagi ini merupakan perkalian antara operator del dengan B medan magnetik secara dot product. Kita tahu bahwa del itu kemarin adalah del per del X, del per del Y, dan del per del Z. Nah, tetapi di sini, ini saya checklist, si Maxwell ini mencoba mengidentifikasi dua persamaan yang di bawah, yaitu Carrel. Kenapa? Karena Carrel ini, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan awal dulu, perkalian Carrel ini melibatkan dua buah vektor yang menghasilkan vektor yang baru, dan ketiga vektornya ini yang diambil nilainya adalah yang tegak lurus, ya. Nah, kita lihat yang pertama Carrel E. Carrel E sama dengan min del B per del T. Nah, ini dulunya sebelum ini Carrel E sama dengan 0. Kenapa? Karena integral E dot dl itu sama dengan 0 dulu. Tetapi setelah ditemukan oleh Faraday, ketika ada sebuah loop dan dimasukkan sebatang magnet ke dalam, maka keluar masuk seperti itu, maka akan dihasilkan jarum galvanometer akan bergerak. Itu yang pertama. Itu yang ditemukan oleh Faraday, sehingga pernyataan ini sudah benar ketika itu. Jadi ini dibuktikan lagi oleh si Maxwell. Nah, apa yang dilakukannya? Dia melakukan perkalian dot product terhadap persamaan ini. Nah, jadi ini saya bawa ke atas di sini. Dia melakukan perkalian dot product. Del dot, nah ini saya kurung, Carrel E. Nah, ini tentu sebelah kanan juga akan ada Carrel, ya. Del. Ini juga sama dengan del dot dalam kurung min del B per del T. Oke, sehingga ini ada yang masih ingat kira-kira del didotkan dengan del cross E itu hasilnya apa? Ada yang masih ingat kita belajar di awal? Saya tulis di sini. Del dot del cross, misalnya suatu fungsi A, misalnya vektornya. Seperti ini. Ini hasilnya berapa? Ada yang masih ingat? Berapa? Hasilnya? Nggak ingat, Pak. Nah, itu. Nah, hasilnya adalah 0, ya. Nah, silakan nanti dibuka lagi bukunya. Oke. Jadi ini hasilnya adalah 0, artinya di sebelah sini hasilnya 0. Nah, di sini, ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini kan dapat kita rubah. Del ini dapat kita masukkan ke dalam fungsi diferensial ini. Jadi sah-sah saja kalau saya menulis di sini del per del T. Saya ambil del per del T-nya. Bisa saja ini negatif, misalnya negatif del per del T del dot B. Nah, seperti itu. Atau divergensi B. Boleh, ya, saya rearrange atau atur ulang persamaan ini menjadi seperti ini. Nah, coba kita lihat di sebelah kiri. Tadi kita punya persamaan yang kedua, yaitu divergensi B sama dengan 0. Maka ini sama dengan 0. Artinya sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama dengan 0. Artinya persamaan atau hukum Faraday ini sudah benar secara matematis. Itu yang dibuktikan lagi secara matematis atau secara teoritis oleh Maxwell, walaupun secara eksperimen sudah ditemukan oleh Michael Faraday. Oke, jadi tidak ada masalah, di checklist lagi. Nah, selanjutnya yang keempat ada Carrel daripada B sama dengan mu 0J. Nah, ini kita sebut tadinya sebagai hukum Ampere, ya. Nah, sekarang kita lihat
Bagaimana jika kita terapkan hal yang sama seperti hukum Faraday tadi, yaitu kita berlakukan divergensi del dot kita kurung del cross B. Saya buat seperti ini, sama dengan otomatis ini del dot mu 0 J. Nah, seperti ini. Atau ini juga boleh saya buat seperti ini. Del dot del cross B ini sama dengan mu 0, karena ini mu 0 ini kan suatu konstanta ya. Jadi boleh saya keluarkan dari operasi divergensi ini. Del dot J. Nah, ini yang unik ya, yang dibuktikan oleh Maxwell. Nah, apa hasilnya? Dari sini dapat kita lihat bahwa del dot atau divergensi daripada del cross B ini hasilnya sama seperti yang kita lakukan yang pertama tadi, ini adalah 0. Nah, sementara di sini del dot J ini, ayo siapa yang tahu hasilnya apa kira-kira? Del Satu ya, Pak. J. Satu ya, Pak. Ya, belum tentu belum Tidak sama tentu dengan 0. Ya, belum tentu sama dengan 0. Nah, bisa enggak sama dengan 0 ya, bisa saja. Kapan ini bisa sama dengan 0? Apabila J ini nilainya adalah konstan. Artinya del dot J, artinya kalau saya buat di sini del dot J dan J ini konstan, maka ini hasilnya sama dengan 0. Pernyataannya sekarang adalah J ini belum tentu konstan, sehingga ini belum tentu nilainya belum tentu nilainya sama dengan 0, atau saya buat tidak sama dengan 0. Nah, artinya dari sini dia menemukan, si Maxwell itu, bahwa hukum Ampere atau pernyataan kita yang keempat dari persamaan elektrodinamika sebelum Maxwell itu ternyata ada permasalahan. Selanjutnya, how Maxwell fix Ampere's law ya. Bagaimana Maxwell mengkoreksi persamaan hukum Ampere yang tadinya bermasalah. Nah, saya tulis ulang kembali. Jadi this equation is nothing ya. Biasanya dibahasakan seperti itu di buku. Del dot curl B sama dengan mu 0 del dot J. Nah, tadi kita sampai di sini. Nah, apa yang dapat kita lakukan di sini? Nah, kita yang dilakukan oleh Maxwell adalah memanfaatkan persamaan kontinuitas. Nah, jadi dia memanfaatkan persamaan kontinuitas. Seperti apa persamaan kontinuitas? Persamaan kontinuitas itu ditulis divergensi daripada J sama dengan del rho per del T. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan kontinuitas yang merupakan persamaan matematika. Nah, yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan hukum Ampere ini oleh Maxwell. Baik, dari sini apa yang bisa kita lakukan? Nah, ingat bahwa dari hukum Gauss yang pertama tadi, kita tahu bahwa divergensi daripada E sama dengan rho per epsilon 0. Nah, sehingga dari sini kita punya kalau kita ambil rho-nya, supaya rho ini dapat kita substitusi ke persamaan kontinuitas ini, maka dari sini rho sama dengan epsilon 0 buka kurung divergensi daripada E. Nah, seperti itu ya. Divergensi daripada E. Ingat, divergensi itu apa? Del itu kan kemarin del per del X ya. Del per del X plus del per del Y plus del per del Z. Nah, sehingga
di sini dapat saya tuliskan. Saya ambil persamaan ini, lalu saya substitusikan ke persamaan kontinuitas kita, maka del.j sama dengan negatif. Kira-kira seperti apa? Seperti apa bisa kita tulis? Tadi ada mu 0 ya. Ada mu 0 di sini. Ya udah, kalau bingung saya tulis dari awal, dari sini saya bawa ke bawah, maka divergensi daripada curl B seperti itu, ini sama dengan mu 0. Nah, sambil mu 0-nya lalu saya ganti divergensi J itu dengan memanfaatkan persamaan kontinuitas dan hukum Gauss, sehingga saya dapat menulis di sini negatif del dot epsilon 0 del E per del T. Nah, sebetulnya tidak ada masalah di sini. Tinggal kita substitusikan rho ini dengan epsilon 0 del dot E, sehingga delnya bisa kita kedepankan, sehingga tertinggal del E per del T. Kenapa? Karena tadi kita punya di sini operator del per del T yang saya kurung ini. Nah, seperti itu. Lalu apa yang bisa kita ambil dari sini? Nah, kita lanjutkan. Sehingga ini tadi ingat, ini nilainya sama dengan, dari hukum Ampere itu sama dengan mu 0J. Ya. Nilai ini tadi sama dengan mu 0J. Nah, bisa disepakati ya. Sehingga sekarang saya dapat menulis persamaan ini menjadi mu 0 epsilon 0 del E per del T sama dengan mu 0J. Pak, gimana dengan operator delnya, del negatif ini? Del dot ini bisa sama-sama saya eliminasi dengan ini. Oke, saya lanjutkan ke belakang sehingga maaf, ini tadi ada negatif ya. Ada negatif tandanya. Ada tanda negatif tentunya di depan ini. Sehingga apabila komponen ini saya bawa ke sebelah kanan ini, maka saya akan memperoleh persamaan mu 0J ditambah tadinya negatif menjadi positif ya, mu 0 epsilon 0. Mu 0 menjadi persamaan kita sekarang menjadi mu 0 epsilon 0 mu 0 del E per del T. Nah, seperti itu. Yang ini sama dengan sebelah kiri tadi, yaitu curl B. Atau kebalikan. Saya tulis ulang, curl B sama dengan, ini bisa kita sederhanakan lagi, mu 0, yaudah saya tulis dulu, mu 0J plus epsilon 0 mu 0 del E per del T, atau curl B sama dengan mu 0, buka kurung, J ditambah del E, mu ditambah epsilon 0 ya, epsilon 0 del E per del T. Nah, inilah hukum Ampere yang sudah dikoreksi oleh Maxwell. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat, ada apa dengan persamaan ini? Coba kita tinjau. Ketika pada keadaan steady state, maka seharusnya pasti akan ada arus yang mengalir. Seberapa besar arus itu? Arus itu pada keadaan steady state akan sama dengan del cross B sama dengan mu 0J. Nah, kenapa? Karena ini ditambah 0. Kenapa ini sama dengan 0? Karena pada keadaan steady state, nilai E ini, medan listrik ini adalah konstan.
konstan kita turunkan sama dengan 0. Nah, jadi ini saya buat E sama dengan konstan ya. Nah, konstan. E sama dengan konstan. Nah, sedangkan untuk non steady state kita tetap punya dua kontribusi di sini, yaitu curl B sama dengan mu 0 J tambah mu 0 epsilon 0 del E per del T. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.